Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online GSJA Peniel Surabaya. Hari ini Senin tanggal 2 November 2020. Saya terberkati dalam bacaan hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62 dalam perikop hal mengikut Yesus. Saya terberkati pada ayat 57 dan 58 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dalam dua ayat yang saya baca hari ini, di situ menceritakan setelah Tuhan Yesus melayani begitu banyak orang yang disembuhkan dari sakit penyakitnya, dilepaskan dari roh-roh jahat, dan yang mati dibangkitkan, yang tuli bisa mendengar, orang yang kerasukan setan dilepaskan, dan yang paling spektakuler dan terkenal adalah saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan setelah itu ada orang yang berkata kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu orang yang mengatakan ingin mengikut Tuhan Yesus ini sudah melihat segala hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Dia melihat mujizat-mujizat yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dia merasa takjub dan kagum sehingga membuat dia ingin mengikut Tuhan Yesus kemana saja dia pergi. Tetapi kita melihat jawaban Tuhan Yesus sangat mengejutkan. Jawaban yang diberikan Tuhan Yesus atas keinginan orang ini. Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Baik, ikutlah aku." Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tentu Tuhan Yesus tahu siapa orang yang mengatakan ingin mengikut dia ini. Dari jawaban Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus ingin memberikan kepadanya pemberitahuan yang berterus terang bahwa kalau kau ingin mengikut Tuhan Yesus, kamu harus persiapkan dirimu untuk mengikuti aku secara total. Kalau aku ini tidak memiliki tempat yang nyaman untuk aku beristirahat, untuk aku ada tidur dengan enak, tinggal dengan nyaman. Tuhan Yesus tidak mempunyai rumah tempat tinggal yang tetap pada waktu dia melayani. Di situ mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memang tidak memiliki rencana untuk memiliki tempat tinggal yang tetap di bumi ini. Dari jawaban Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu mau mengikut Tuhan Yesus, kamu harus tahu bahwa kamu tidak akan memiliki
kenyamanan di dunia ini. Mengikut Tuhan Yesus bukanlah semata-mata mencari berkat kesembuhan, mencari pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi Tuhan Yesus memberikan pemberitahuan yang berterus terang bahwa mengikut Tuhan Yesus kamu tidak akan memiliki tempat yang nyaman di bumi ini. Karena apa Bapak Ibu? Dengan itu Tuhan Yesus memberitahukan bahwa di bumi ini hanya sementara. Di bumi ini Dia tidak akan menetap selama-lamanya. Dia memiliki batas waktu di bumi ini. Karena memang Tuhan Yesus bukan berasal dari bumi ini. Kalau seseorang ingin mengikut Tuhan Yesus, harus tahu bahwa bumi ini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Kalaupun kita pada saat mengikut Tuhan Yesus, kita memiliki kesempatan untuk memiliki segala sesuatu. Kita memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan yang baik, kita memiliki rumah. Itu bukan suatu kesalahan Bapak Ibu. Itu berkat yang diizinkan Tuhan untuk kita terima. Namun demikian, Tuhan mengajarkan agar kita tidak menambatkan hati kita, tidak menggantungkan kebahagiaan hidup kita kepada hal-hal jasmani yang kita miliki. Tetapi mengikut Tuhan Yesus adalah memiliki pengertian bahwa apa yang kita miliki, baik itu kekayaan, baik itu kedudukan, baik itu kesempatan, itu adalah sarana yang diberikan Tuhan bagi kita untuk kita membangun rumah di surga. Kita harus memindahkan hati kita mengikut Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, yaitu membangun kerajaan surga, memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang yang belum mendengar berita Injil. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Dia tidak memiliki tempat tinggal di bumi ini. Dan Dia ingin supaya kita sebagai pengikutnya juga tidak merasa nyaman di bumi ini. Kita harus memiliki pengertian yang benar bahwa kita memiliki batas waktu di bumi ini. Sebab itu kita tidak boleh merasa nyaman dengan keadaan di bumi ini. Kita harus dengan sadar, dengan cepat mempergunakan segala sesuatu yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk memakainya sebagai sarana untuk membangun rumah kita sendiri di langit baru dan bumi baru. Yaitu dengan cara apa Bapak Ibu? Kita mempergunakan semuanya itu untuk membantu pekerjaan Tuhan di mana kita ada, di mana kita bersekutu, di mana kita berkomunitas, di keluarga kita, di gereja kita, di lingkungan kita. Kita pakai segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun rumah kekal kita di surga. Kita harus memiliki pengertian dan juga tekad bahwa suatu saat aku akan pulang ke rumahku sendiri di surga mulia. Sebab itu Bapak Ibu, kita tidak boleh memiliki hati yang selalu tertambat kepada kesenangan dan keindahan dunia ini. Kita harus bersiap-siap memberikan seluruh kehidupan kita dan apa yang kita miliki, hati kita, kerinduan kita, untuk kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang tidak menambatkan hatinya untuk tinggal selamanya di bumi ini. Walaupun banyak orang yang menginginkan,
Tuhan Yesus untuk melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus fokus kepada rencana Bapa, bahwa Tuhan Yesus memiliki waktu yang terbatas untuk memberitakan kerajaan surga dan melaksanakan kehendak Bapa, yaitu mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula, mengajarkan manusia untuk hidup menurut kehendak Bapa, merubah dirinya menjadi seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Bapa dan meninggalkan segala kesenangan dunia ini untuk memindahkan hati ke surga. Demikian Bapak Ibu renungan yang saya dapatkan dan bisa saya bagikan hari ini. Satu hal, bahwa kita memiliki rumah kita sendiri di surga. Di bumi ini hanya sementara. Kesempatan kita terbatas, sebab itu pergunakan waktu dan sarana yang kita miliki saat ini dengan sebijak-bijak mungkin untuk mengikuti Tuhan Yesus dengan taat dan setia, walaupun banyak permasalahan yang kita hadapi, sebab itu semua menjadikan kita dewasa dan siap untuk meninggalkan bumi ini, pulang ke rumah kita, rumah Bapa di surga. Sebab bumi ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Demikian Bapak Ibu, kiranya Tuhan menyertai kita semua dan memampukan kita untuk seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini, bahwa kami harus sadar betul bahwa kami di bumi ini hanya sementara. Ya Bapa, tolong kami untuk kami bijak mempergunakan waktu kami, mempergunakan apa yang kami miliki, potensi kami, kekayaan kami, kemampuan kami, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memindahkan hati kami, apa yang kami miliki, untuk membangun rumah kami di kekekalan, di rumah Bapa di surga. Kami rindu untuk pulang ke sana. Oh Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami kesetiaan-Mu, ketaatan-Mu, agar kami sampai pada akhir hidup kami taat dan setia mengiring Engkau dan melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas dan terus belajar, berjuang untuk serupa Kristus. Tuhan Yesus menyertai. Amin.